Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kami akan tampilkan beberapa cuplikan video warga Aceh dan Jawa. Yang ketika ini, kedua-dua warga ini seakan-akan sedang bermusuhan dan tidak sefahaman. Apakah pernyataan ini benar? Benarkah Jawa dan Aceh tak boleh bersatu? Korang akan tahu setelah melihat video ini hingga selesai. Oh ya, kami juga akan tampilkan contoh oknum dari pihak Aceh dan Jawa yang bersikap provokator, suka melihat Jawa dan Aceh bertelaga. Ada juga orang seperti ini di dunia. Baiklah, mari kita saksikan beberapa cuplikan video. Tapi sebelum tu korang boleh support kami dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan tinggalkan komen yang positif. Jadi jom kita saksikan. Let's go! Halo kakak, assalamualaikum kakak. Di sini bukan saya niat memfitnah ya. Di sini saya dengar sound itu sangat menyentuh hati saya karena sound itu sangat dengan benar adanya cerita kami orang Jawa yang pernah diusir ya. Saya tidak mengatakan semua orang Aceh ya. Itu hanya oknum ya. Sebagian yang pernah memperlakukan kami ini manusia, kami ini pergi ke Aceh dengan seizin pemerintahan, kami di sana ya, kami nggak numpang hidup, kami cari makan sendiri, tapi setelah kami punya segalanya di sana, kami diusir, diperlakukan seperti binatang. Maaf ya kakak ya, bukan saya memfitnah orang Aceh, tapi sebagian oknum. Makasih. Pagi kawan. Nah, jadi gini, para kombatan kami sekarang yang berada di luar negeri, bahkan di daerah, karena dana otsus ini udah mau habis ya, mereka keluar-keluar mengancam Indonesia. Pemerintahan kita ini diancam supaya otsus ini diperpanjang dan mereka mendapatkan dana atau kucuran dana otsus terus, dan rakyat Aceh yang dijadikan jembatan atau pijakan kaki mereka untuk mencapai tujuan mereka. Gerakan anak malas ini sekarang lagi gencar-gencarnya. Bahkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang gak tahu masalah ini, mereka diajak, dijadikan alas pijakan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mengatakan pada masyarakat Aceh, hasil kekayaan alam Aceh dibawa lari semua ke Jawa. Dari kayu, migas, dan lain-lain. Padahal ya, pembagian hasil migas antara Aceh dan pemerintah pusat, Aceh itu mendapatkan lebih besar dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Belum lagi Aceh ini mendapatkan dana otsus. Pembagian hasil migas antara Aceh dan provinsi dan pusat, Aceh itu mendapatkan 70%, lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di Sumatera. Tapi kenapa pembangunan di Aceh nggak stabil? Pendidikan seperti itu, ekonomi tetap merosot, masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dari 2008 sampai 2025. Dana otsus yang sudah dikeluarkan sekitar 100 triliun. Belum pula itu anggaran-anggaran lain di luar otsus. Pembagian hasil migas 70% harinya kemana? Seharusnya rakyat Aceh nggak usah ikut mengangkat bendera, nggak usah menuntut pemerintah, tuntutlah kepala daerah kalian yang nggak becus. Jangan seperti itu, saudaraku yang di Aceh. Jangan terprovokasi. Yang seharusnya kalian tuntut adalah kepala daerah kalian yang berada di Aceh. Kemarin Panglima Gam itu tertangkap KPK. Para petingginya itu panglima, kelasnya udah panglima, dia korupsi. Setelah dia lepas, udah nggak menjadi Gam lagi, dia terus menjabat di pemerintahan. Mereka korupsi dana yang seharusnya untuk rakyat Aceh, untuk pembangunan Aceh. Nah sekarang dana otsus itu udah mau habis. Kalian lagi rakyat Aceh yang dijadikan pijakan, dijadikan alat untuk mencapai tujuan mereka, supaya dana otsus keluar, mereka banjir duit.
Jawa, nggak usah mikirin Jawa. Kalau Aceh merdeka, Jawa mau makan apa? Jawa itu kaya, tanah yang subur, minyak juga ada, SDM yang mumpuni. Makanya dana otsus yang seharusnya dianggarkan untuk pendidikan di Aceh, seharusnya anak-anak Aceh tidak perlu mengangkat-angkat bendera lagi. Mereka sudah mandiri dengan ilmu yang mereka dapat. Ya gimana dana pendidikan otsus itu dibagi-bagi? Aceh dijadikan lahan konflik, situasi tidak akan bisa kondusif. Pembangunan di bawah tidak akan bisa kondusif karena apa? Yang di atas, yang di daerah itu sengketa terus, perebutan terus. Perebutan dana otsus. Mereka yang sana minta bagian panglima, sana minta bagian panglima, sini minta bagian. Habis dana otsus, habis hasil migas kalian tuh, habis. Untuk saudara-saudaraku, share video ini jika bermanfaat supaya rakyat Aceh paham. Kenapa anak buah Jawa selalu menghalang-halangi GAM? Padahal GAM itu anak buah Jawa juga. Kalian kena tahu, GAM itu anak buah Jawa. Mereka bekerja untuk kepentingan Jawa di Aceh. Aduh, malah bawa Jawa lagi yang dibawa. Bang, kalau misalnya nih ya bang ya, abang nih gak suka sama pemerintah, tinggal ngomong aja bang, pemerintah, oknum, pejabat, bla bla bla. Gak usah bawa Jawa, anak Jawa lah. Aduh bang, abang kemarin udah adem loh bang kita bang, gak denger abang tuh ngerendahin, ngehina suku Jawa, orang-orang Jawa, bawa Jawa lagi. Udah adem bang kita bang, ini abang malah ngomongin nyebut Jawa lagi. Bang, apa yang kemarin itu abang ini gak dibayar ya bang ya? Nggak dibayar, jadinya abang berhenti dulu buat konten mengenai Jawa, bawa Jawa. Sekarang ada yang bayar ya bang ya? Udah ada yang bayar, jadi abang bawa Jawa lagi gitu bang? Atau gimana bang? Izin, maaf ya ini nanya aja. Soalnya aneh bang, aneh gitu kok. Kemarin abang nggak ngomongin Jawa, tiba-tiba ngomongin Jawa lagi nih. Kenapa kah? Apa gitu? Dan abang kan bikin konten, gua nggak berpihak ke siapa-siapa, kecuali ada yang bayar gua. Baru gue bikin video, ya kan? Nah itu kita sebagai netizen curiga bang, apakah abang dibayar? Apakah gimana? Gitu bang. Duh bang, udahlah bang ya, kalau bikin konten tuh kalau nggak suka sama pemerintah tinggal kritikin pemerintah aja, nggak usah bawa Jawa. Dah, oke. Kalau Aceh kiamat, ini jadi lautan semua. Orang Aceh mengungsi kemana? Kalau orang Aceh mengungsi ke Jawa, apakah orang Jawa bisa terima orang Aceh tinggal di sana? Coba kau pikirkan. Pikirkan dengan logika. Jangan kau maksa kehendak, paham? Insya Allah oleh, tapi sing ora oleh kamu sama Cut Bulbul itu nggak boleh, sorry. Terus terang saja, bangsa Jawa termasuk bangsa yang paling beruntung di atas dunia. Kenapa? Mereka dari tidak punya negara bisa punya negara. Yang sialnya bangsa Aceh, dari punya negara yang berdiri ratusan tahun bisa hilang begitu saja. Bangsa Aceh yang dulu bangsa pemberi, hari ini menjadi bangsa pengemis 5 tahun sekali. Dan untuk menjadi pengemis pun bangsa Aceh harus bayar mahal. Dan bahkan harus menipu bangsanya sendiri 5 tahun sekali. Luar biasa, Masya Allah. Guys, adanya video ini teruntuk orang Jawa dan orang Aceh ya. Kita ini bersaudara gitu, bersaudara bukan musuhan ya. Aku minta tolong banget untuk orang Jawa dan orang Aceh yang sering berkomentar di video-video aku, kita damai aja yuk. Damai yuk. Jangan perang-perang, jangan saling perang, jangan bilang Jawa hama, jangan bilang Aceh Israel, jangan begitu ya. Sama aja kita. Jawa juga mayoritas kan banyak Islam toh. Gitu, biarpun ada yang non muslim tapi banyak muslim toh gitu. Jangan ngomongin Aceh Israel, orang Aceh jangan ngomongin Jawa hama gitu. Ngapain kalian kayak gitu supaya apa sih? Kita damai aja yuk, damai. Kalian nggak lihat nih dunia ini udah akhir ya, udah akhir zaman gitu ya, musibah banyak gitu. Kita mending ngurusin saudara-saudara kita yang kena musibah gitu. Nggak bisa kita bantu pakai duit, kita berdoa, kita up berita, kita viralkan gitu. Kota mana yang belum banyak dapat bantuan, kita naikkan beritanya. Mending kayak gitu. Jadilah manusia yang berguna ya. Jadilah manusia yang berguna. Udahlah, nggak usah perang-perang lah antara Aceh dan Jawa ini. Aku capek kali aku bacanya, sumpah. Jawa juga manusia, Aceh juga manusia. Ini orang-orang Aceh juga nih ya. Ini orang-orang Aceh aku ingetin ya. Aku berhak ngingetin karena kalian tuh saudaraku. Ya, kita satu kampung gitu ya. Gak usah ngata-ngatain orang Jawa. Ngapain kalian sibuk-sibuk perang sama orang Jawa? Hah? Ngapain? Udah, nggak usah. Tutup mulut kalian. Tutup. Shh. Udah. Jangan kata-katain Jawa. Gitu juga Jawa. Kau juga Jawa diingetin, denger. Mbok ya rasa empatinya ada lah ya gitu. Jangan inilah. Jangan
bikin ricuh ya. Kita tuh sama-sama dengerin ya. Kalau kita terpecah belah itu banyak orang yang senang gitu. Ya. Jangan sampai gara-gara mulut kita, gara-gara ketikan kita jadi pecah belah. Sama aja. Di Aceh juga banyak orang Jawa toh tinggal gitu. Di Jawa juga banyak orang Aceh tinggal. Jadi mari kita stop untuk ngomongin Jawa Hama, untuk ngomongin Aceh Israel ya. Udah nggak usah kayak gitu. Jangan saling memburuk-burukkan. Kita ini udah banyak dosa kita. Udah jadi nggak usah lagi fitnah-fitnah orang, ngata-ngatain Jawa Hama, ngata-ngatain Aceh Israel. Udah sudahi kata-kata itu. Ya, aku minta tolong. Kalian kalau mau perang, jangan di komentarku. Sakit kali kepalaku membacanya ya. Ini orang Aceh juga nggak bisa diingetin. Ini orang Jawa juga udah muak, udah capek diem gitu. Kalian kalau mau baku hantam aja kalian gitu. Ya, jangan rasis, jangan bawa-bawa suku. Kalau bukan dari kita yang berhentikan ini, siapa lagi gitu? Sama aja kita semua. Udahlah, jangan musuh-musuhan lah ya. Capek loh aku. Aku pengen kalian damai gitu ya. Kalau kalau ada komentar di VT-ku, semangat ya, semoga orang Aceh orang Aceh lebih ditabahkan gitu. Aku pengen tuh orang Jawa komen kayak gitu. Terus aku juga pengen orang Aceh tuh komen ke orang Jawa, terima kasih ya, orang-orang Jawa ternyata baik-baik banget gitu, mau doain orang Aceh. Nah aku pengen kayak gitu. Nah bisa nggak kalian begitu aja? Jangan perang-perang, bisa nggak? Jangan ribut-ribut, jangan hama-hama, jangan Israel. Aneh aja kalian. Sudahi itu coba. Damai. Kalian kalau mau perang boleh ke live orang lain ya, ke room orang lain sana, ke VT orang lain boleh. Jangan tiba-tiba masuk live aku. Presiden Aceh mana gitu? Presiden kita sama, Bapak Prabowo Subianto ya, itu presiden kita ya. Aceh ini masih Indonesia. Ya, tolong ya orang Jawa sudahi ini. Tolong juga orang Aceh sudahi ini. Ayo kita berhenti saling memburukkan suku orang lain, berhenti menghina suku orang lain. Selain kita cintai suku kita sendiri, cintai juga suku orang lain. Kita tuh harus jadi saudara. Gitu ya, karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi untuk kita. Banyak orang yang mau bantu gitu. Jangan musuh-musuhan ya, nggak keren kita musuh-musuhan. Keren itu kita damai. Jadi orang kan, ih keren ya Jawa sama Aceh ini, ih keren ya Jawa sama Kalimantan ini, ih keren ya Jawa sama Sunda ini, ih keren ya Aceh sama Sulawesi ini. Kan enak kayak gitu daripada dibilang tukang perang, tukang ribut. Tuh kayak si Widya itu tuh tukang tuh biang ngajak ribut tuh, bikin konten ngajak ribut ya, ngata-ngatain. Jangan mending kayak gitu dijauhin ya. Baik-baik aja kita, damai, cinta damai ya. I love Jawa gitu, I love Sunda, I love Batak gitu, I love Sulawesi, Kalimantan gitu, I love Aceh. Kan enak. Apa musuh-musuhan? Udah, kalian tuh jangan kebanyakan nonton konten-konten si Widya itu ya. Jadi sedeng kalian kayak dia itu. Tuh nggak bener itu. Itu namanya provokator, ngajak orang lain untuk membenci suku orang lain tuh. Itu sifat yang buruk ya, busuk hati orang kayak gitu. Jangan kalian deketin ya. Kalian damai lah, kan enak kita nggak ada perang-perang. Biar negara ini ngurusin yang lain gitu, nggak ngurusin perperangan rasis-rasis ini. Biar polisi juga punya tugas yang lain dia. Ya nanti dikatain, dirasisin, ngelapor, capek kan? Jadi aku minta berdamai, ya. Minimal kalau belum bisa berdamai di manapun, berdamai di tempatku aja. Tempat lain terserah bikin ribut lah. Sebetulnya bukan Jawa yang mengambil kekayaan Aceh dan kekayaan yang ada di Sumatera. Akan tetapi para elit ataupun oligarki. Bahkan kekayaan di Pulau Jawa diambil semua oleh mereka. Mereka yang mengambil keuntungan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jawa, Aceh, Sumatera, semua terjajah. Sulawesi, Papua, semua terjajah. Yang untung adalah para elit. Tolong ya kawan-kawan, jangan menghina suku Jawa. Karena banyak sekali saudara saya orang Jawa, dan tetangga saya pun sangat banyak orang Jawa di sini. Kami hidup damai, hidup berdampingan, tidak ada saling hina menghina. Jadi ketika mereka baca komen di video saya, bang ini kok mereka hina suku Jawa, jadi saya malu. Ya, tolong kawan-kawan semuanya, kalau ada yang menghina suku itu dia sudah tidak sehat. Itu adalah orang gila yang menghina suku lain. Jadi tolong sama-sama kita perbaiki diri, jangan saling menghina ya. Oke, kawanku, saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya semuanya yang menyaksikan TikTok saya yang menanyakan, bang, gimana orang Jawa di sana? Apakah benar orang Aceh tidak senang sama orang yang di luar ya, di luar Aceh? Ini ada saudara saya, kebetulan saya baru antar anak sekolah, ketemu sama beliau. Ini kita tanya langsung sama beliau nih, ini yang kerja di Aceh ya. Siapa namanya mas?
Mas Cipto. Boleh jelaskan Mas Cipto, gimana di Aceh katanya orang Aceh rasis, nggak suka sama binatang, bahasa Jawa kalau bisa ini. Kalau apa saya namanya, kita bingung kalau orang bilang orang Jawa di sebenarnya Pak kalau orang Kami rasis nggak di sini orang Aceh? Dituduh nggak suka enggak kan? enggak sih, enak, sama-sama enak sih. Kalau yang penting kita ramah, orang sini juga pasti ramah nggak mungkin. Iya. Katanya ada di TikTok ini kalau ngaku orang Jawa langsung digaplok di Aceh, betul nggak itu Mas? Enggak sih. Setahu saya enggak. Bisa kasih pesan-pesan ke orang Jawa yang katanya orang Aceh rasis pakai bahasa Jawa kalau bisa. Nggak ada rasis di sini. Kalau di sini nggak ada Pak, bukan namanya yang kasar-kasar begitu di sini nggak ada. Ya, jadi saudara-saudara ini udah saya tunjukkan videonya ke Mas Cipto ya, bahwa nggak ada itu, isu aja ya. Mungkin hanya segelintir itu, nggak ada itu ya. Terima kasih. Masalah Aceh merdeka, kita nggak diskusi dengan orang Jawa. Karena orang Jawa itu Kau mau merdeka, mau jungkil balik, itu terserah kau. Yang jelas, di Aceh itu kalau tak ada orang Jawa, tak maju. Tahu nggak? Aku ini asli lahir di Aceh. Tahu nggak? Hutan-hutan lebat tuh, kalau enggak orang Jawa yang buka, itu tak ada dibuka. Tak jadi kebun. Tahu nggak kau? Mau kau ajak diskusi, nggak kau ajak diskusi, itu tidak penting bagi orang Jawa. Tahu nggak kau? Yang penting semuanya itu aman-aman aja, damai-damai aja. Nggak kayak mulutmu itu. Surat terbuka lagi buat rakyat Aceh yang selalu teriak-teriak Jawa hama, Jawa pengkhianat. Kalau kalian mau merdeka, ya merdekakan saja. Nggak usah menyalahkan suku Jawa. Saya menyadari betul bahwasanya pemerintah Indonesia ada di Pulau Jawa. Tetapi kita harus mengerti bahwasanya pemerintah Indonesia bukan buat suku Jawa saja, tetapi semua suku yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian mau merdeka, silahkan saja. Karena musuh kita bukan orang Jawa, tapi pemerintah pusat, pemerintah Indonesia. Karena dia tidak mau lepaskan Aceh. Jadi stop deh nyalain Jawa, stop nyalain suku Jawa. Coba kita lihat berapa banyak bantuan-bantuan yang disumbangkan buat Sumatera, khususnya Aceh dari Pulau Jawa. Sengaja saya buat video pakai bahasa Indonesia supaya masyarakat Indonesia tahu semua, walaupun saya orang Aceh. Salam isi otak dari Lukman. Kalau suka jangan lupa di follow biar saya tambah semangat buat video. Gua setuju banget sama pernyataan abang-abang ini yang dari Aceh, asli dari Aceh, yang membahas tentang GAM. Apa tuh GAM? Gerakan Aceh Merdeka, yang lagi rame di media sosial. Ini sekarang ini lagi rame tentang Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Dan gua setuju banget dengan pernyataan abang-abang satu ini yang dari Aceh. Keren sih. Coba kalian dengerin sampai habis. Tonton. Oh, aku sebagai orang Aceh setuju ya. Gini ya, aku nih orang Aceh, udah. Kakek aku nih mantan GAM, udah. Jadi aku tahu kakekku tuh Sabak ya, jadi orang Langsa. Dan dulu kakek aku tuh cerita bahwa sebenarnya ya otak kalian itu udah didoktrin sama GAM. Mereka bilang merdeka, 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 dan akan menjanjikan kalau Aceh misalnya merdeka itu akan berhasil. Enggak, nyatanya enggak. Kenapa gua bisa bilang enggak? Karena GAM ini nanti misalnya dia jadilah kalian merdeka, dia yang akan jadi panglima, dia yang akan jadi presiden, dialah yang akan jadi pemerintahan yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa? Maaf bang, kenapa orang Aceh selalu bilang orang Jawa ngabisi hasil bumi orang Aceh, sedangkan kami di sini makan hasil keringat sendiri, bukan dari orang Aceh. Jadi begini Mas Kebain ya, pertanyaan seperti ini sudah banyak juga saya jawab. Alangkah baiknya berkomentar oknum ya, karena kita nggak tahu akun itu betul-betul orang Aceh apa bukan. Karena orang Aceh itu ada 5 juta lebih penduduknya. Tidak mungkin seperti ini sifatnya semua. Dan ada juga akun-akun yang memang narasinya kebencian. Kebencian ke orang Aceh, kebencian ke orang Jawa, kebencian ke orang Papua misalkan kan. Jadi kita kalau di TikTok itu pasti nyasar nyari informasi yang akurat ya. Kalau keadaan nyatanya tidak seperti yang bahasa-bahasa ini.
mungkin ada yang kita, dan bisa jadi bukan di Aceh orangnya, di luar Aceh. Mungkin di media sosial ini ada bocil-bocil FF ya, pakai akun fake, emang suka mereka menyebarkan narasi-narasi kebencian. Orang Jawa kalau memaki-maki orang Aceh nggak boleh marah mereka. Kau jangan jadi provokator. Biar kau tahu kau ya, kami ini lagi kena musibah. Saya salah satu orang yang kena musibah di Kutatring, Darul Makmun Nagan Raya kena musibah juga. Jadi kau jangan jadi provokator, sebut-sebut suku, nggak usah. Jangan kampungan kali kau otakmu ya, cerah sikit. Maka sering kau bermain-main sikit. Jadi tahu kau cerahmu, jangan sikit-sikit bawa suku, sikit-sikit bawa suku. Bodoh kali kau jadi manusia. Nggak boleh kayak gitu bawa suku orang. Kalau sukumu disebut pasti marah. Saya juga orang Aceh asli nih, anak Aceh asli. Anak Darul Makmun Nagan Raya, biar kau tahu. Cuma nggak seperti kau, nggak usah kita sebut-sebut suku. Ini kami lagi musibah. Kita berdoa sama Maha Kuasa supaya cepat pulih semuanya. Bukan berarti ngomong kau kayak gitu. Kau udah sering ku perhatikan pitimu asal lewat seperti itu selalu. Apa maumu kayak gitu? Nah, kau anak mana kau? Kau bilang orang Aceh. Aceh mana kau? Aku Aceh Darul Makmun Nagan Raya, biar kau tahu kau. Kalau kau mau tahu. Jadi jangan seperti itu. Pakai otak sikit kalau ngomong. Jangan pakai otak yang kaki empat. Tahu kau? Pakai otak kaki empat kayak kau itu. Pakai otak manusia yang sehat sikit ngomong. Jangan segitu. Kami lagi berduka, kau provokator, ujungnya ribut. Yang sengsara rakyat. Paham kau? Biar aku kasih paham kau sikit. Jangan bodoh kau jadi manusia. Jadi manusia harus pintar sikit. Jangan kayak gitu kau. Jangan gara-gara kau ribut semua orang, rakyat Aceh yang sengsara. Kami lagi berduka. Paham kau ya? Ini ku ingatkan sama kau. Paham kau ya? Nah, ingat, paham kau mudah-mudahan. Aku suka pencerahan sampean, itu bisa sadarkan sebagian orang Aceh, Kang. Aku Jawa tinggal di Aceh. Alhamdulillah kalau begitu, kalau memang pencerahannya bisa menyadarkan orang di sana. Nah, ya itu tadinya memang gitu, Bang Mas ya. Jadi sebelumnya itu saya cuma jawabin komen. Kalau ada komen yang miring, nah itu ya berusaha saya luruskan semampu saya, kan gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang komen itu ya nggak jawabi apa-apa, kan gitu kan. Ya ini aja bikin lagu, itu jawabi komen juga. Kalau bikin lagu itu ada permintaan gini, ya oke, saya kasih. Ini hobi lah, intinya itu hobi, sekedar hobi ya, sekedar hiburan saja, kan gitu kan. Nah, kalau kemarin sih memang ada tetua di sana itu yang bilang jangan komentar, kan gitu, memang melarang untuk komentar. Ya, dan memang tetua atau ya mungkin istilahnya ulama atau apa di sana ya memang artinya ditaati ya gitu kan. Jadi ya saya nggak ngurusi yang kemana-mana lah, kan intinya kan gitu. Jadi cukup segitu saja yang situ. Kalau nggak ada yang komentar yang miring-miring lagi ya nggak usah diluruskan. Kenapa sudah lurus? Dan artinya kan gini Bang, jadi saya ngurusi itu artinya yang berkaitan dengan saya sendiri Jawa. Kalau nggak nyangkut Jawa nggak apa, itu terserah, bebas. Itu di lagunya itu yang Anda komentari ini, yang penting nggak nguntal matahari aja. Jadi nggak nelan matahari. Itu bebas, mereka itu bebas gitu kan. Tapi kalau misalnya nyangkut Jawa, nah itu kan saya kan orang Jawa jadi berhak ngomong. Saya luruskan gini aja, kan gitu kan. Kalau sudah lurus ya sudah, nggak masalah, silakan, itu hidupnya masing-masing kan. Nah gitu Bang. Jadi ya salam ini buat diaspora Jawa yang kesana-sana itu, ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sumatera, ke mana-mana, itu seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu kan gitu. Nah itu gini ya, jadi Jawa itu memang kan dari Jowo itu kan mengerti, kan gitu kan. Jadi memang lebih mudah untuk mengerti, karena termasuk dari awal dulu saya bilang kan, karena kosakatanya itu tertinggi di Indonesia, termasuk kan gitu. Jadi di antara suku-suku di Indonesia ini, Jawa itu terbanyak kosakatanya, 400.000 kosakata itu kan.
Nah itu berarti orang Jawa itu memang lebih untuk Jawa, jadi memahami sesuatu itu kalau ada kata-kata itu berarti lebih memahami kan gitu. Nah kita wajibnya ya memang untuk itu menerangkan sama orang lain itu sebetulnya seperti itu. Ya yang sabar mas kan gitu kan. Kalau diterangkan dengan keras ya jadinya ya getrekan itu apa bentrokan itu. Tapi kalau diterangkan dengan baik-baik, mau terima ya sudah kan gitu, bagus kan, ya sudah. Jadi dari awal itu kan seperti yang video yang dulu saya bilang kan gitu, Arab itu saja dipilih sebagai bahasa untuk turunnya wahyu itu karena punya banyak sekali 12 juta kosakata tertinggi di dunia kan gitu kan. Benar-benar tertinggi di dunia, makanya dipilih oleh Tuhan semesta alam ini untuk menyampaikan wahyunya kan gitu kan. Nah ini Jawa kan artinya juga gitu, dulu terpilih istilahnya zaman Aji Soko itu. Terpilih bahkan sebelum datangnya Islam itu kan, Aji Soko kan abad pertama itu kan. Artinya karena pemahamannya itu lebih banyak kosakatanya, artinya menjelaskan. Anggap saja saya kasih satu kata misalnya kunduran truk, nah itu sampai sekarang belum ada itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa mana yang bisa menjelaskan itu. Ya gitu ya Bang, jadi maksudnya seperti itu. Nah apalagi kalau dan bisa untuk simple saja itu sudah orang sudah jelas karena artinya. Misalnya saya kasih contoh itu yang saya kemarin pakai untuk lagu itu kan guyu karo meringis. Nah itu sudah gambaran bahwa ternyata ya tertawa tapi masih walaupun mungkin terluka dan segala macam dan tapi tetap tersenyum sambil meringis. Nah itu guyu karo meringis itu saja sudah menggambarkan bahwa bisa tertawa, jadi tapi tetap walaupun di hatinya atau di badannya atau di luka semuanya misalnya seperti itu. Nah gitu ya, semoga di sana tambah mantap, Anda tambah sukses sehat selalu untuk yang di Aceh terutama untuk Anda Bang dan Mas, untuk yang lainnya yang diaspora di tempat-tempat lainnya seluruh dunia. Salam satu Jawa, satu jiwa. Di Takengon, banjir paling parah dialami di seluruh Aceh. Dan penduduk sebenarnya lebih banyak adalah pendatang, yaitu dari Medan, Sumatera Utara, baik Batak itu maupun Melayu, dan dari Jawa. Kebanyakan penduduk di Aceh Tamiang, Benar Meriah, dan Takengon adalah pendatang. Mereka kebanyakan dari suku Batak dan suku Jawa, bukan penduduk Aceh. Jadi yang sedang Anda hina-hina ini adalah, yang Anda katakan tidak tahu terima kasih ini adalah saudara Anda juga. Justru kami masyarakat Aceh yang membantu dan memotivasi mereka, memberi semangat mereka, kita sanggup menghadapi ini. Yang di luar Aceh jika tidak bisa membantu lebih baik diam saja. Kau dengar ya orang Jawa semua, orang Aceh nggak perlu bantuan kau, orang Aceh. Assalamualaikum saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam hormat saya buat saudara saya semua dimanapun berada, baik di Aceh ataupun di luar Aceh. Ini bocah ini kita nasihati dia tidak masuk lagi. Mau kita bilang apapun dia tidak masuk lagi. Dia otaknya yang ada isi di otaknya hanya provokator. Jadi kita, baik orang kita Aceh, baik orang kita luar Aceh, jangan mau dengar ini anak ini. Jangan mau didengar yang di ngomong dia ini. Ini bahaya kita ini. Nanti bisa diadu domba kita sama dia ini. Nggak boleh begitu. Kalau saya ini nggak mau terima pikiran dia lagi nih. Ini maunya macam mana kita buat anak ini, bocah ini nih. Kalaulah dia di Aceh, gimana alamannya? Tolong kasih tahu. Tapi saya udah screenshot dia semua. Dia bukan orang Aceh nih. Dan bahkan tidak tinggal di Aceh.
Kenapa dia harus provokator begitu sebut-sebut suku? Tidak bagus kita sebut-sebut suku. Semua suku sama. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, sama. Ada yang baik, ada yang buruk, sama. Kita bilang semua suku. Oknumnya ada kadang yang jahat. Tapi kalau suku itu sama, agama juga sama masing-masing. Ya, jadi kita nggak boleh saling menjelekkan. Jangan seperti dialah. Tapi saya yakin saudara saya yang ada di Aceh, saudara saya yang ada di luar Aceh, semua baik-baik. Tidak ada yang seperti dia. Ini dia mau adu domba ini bocah ini. Jadi saya mohon kepada saudara saya yang ada di Aceh ataupun ada di luar, kalau tahu alamat anak ini, tolong viralkan di mana alamatnya ini. Kalau saya ini gentleman saya asli anak Aceh. Nak kampung saya Kutatring, Darul Makmur, Nagan Raya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Kutatring, Darul Makmur, Nagan Raya. Saya tidak ada hitam, tidak ada putih. Saya orangnya netral. Demi kebaikan. Karena kami baru musibah. Jadi kalau bisa, kita perbaiki semua ekonomi dulu. Kita banguni rumah-rumah yang rusak. Itu maunya. Jangan kita adu domba seperti dia. Jadi kita ini jangan mau dia adu domba sama dia. Baik saudaraku yang ada di Aceh ataupun yang di luar Aceh. Nah, salam hormat buat saudaraku yang baik-baik semua. Kalau kita orang Jawa, entah itu Jatim, Jateng, Jabar, ataupun Banten merantau ke Aceh, hati-hati. Tetap pandai bawa diri. Tetangga saya pernah kena gaplok hanya karena dia ngaku Jawa. Sangat sadis ya. Mencekam. Ya, inilah komentar yang menggiring opini, membentuk stigma negatif untuk Aceh ya. Masih banyak lagi ya. Ini yang saya balas videonya kayak gini lah ya. Ini saya yakin ini mengarang, dan pengarang ini tidak pernah ke Aceh karena di sini dia mengarang bahwa tetangganya pernah kena gaplok gara-gara mengaku orang Jawa ya. Mungkin penonton TikTok semua bisa mengikuti TikTok John Yahya ya. Orang Bogor, orang Pulau Jawa yang meneruskan nazarnya berjalan dari perbatasan Aceh sama Medan di Kuala Simpang ke seluruh Aceh di sini, dan disambut hangat sama orang Aceh. Waktu dia berjalan kaki dikasih air, dikasih snack, dikasih makan, malah dikasih tempat penginapan. Begitulah budaya kami, tradisi kami di sini ya, tradisi Aceh. Jadi ini mengarang, membentuk stigma negatif tentang Aceh. Yang kayak gini-gini saya sengaja saya balas, saya pertontonkan ini biar lihat, dan mungkin ada orang Jawa yang tinggal di Aceh bisa membalas komentar dia di TikTok ini ya. Dan saudara-saudara saya semua bisa membalas komentarnya karena memang ada orang yang sedang membentuk stigma negatif tentang Aceh. Menurut kalian gimana? Topik seputar ini kita bahas apa enggak? Karena setelah aku baca-baca, ternyata memang ada background historikalnya yang mendukung kenapa ini bisa terjadi. Walaupun kita nggak bisa generalisir ya rasisme itu secara umum, karena rasis itu subjektif. Kalau hanya segelintir orang yang berbicara hal negatif, berarti dia tidak selalu mewakili daerahnya secara utuh. Kalau dibilang orang Aceh rasis sama orang Jawa, memang orang Jawa nggak ada yang rasis sama daerah lain. Aku korbannya. Aku pernah dirasisin pada saat aku tinggal di Jakarta hanya karena aku punya aksen yang terlalu Sumatera. Bahkan jujur aja ya, saat itu aku merasa sangat tersinggung ketika mereka bilang bahwa lu nggak cocok bergaul sama orang Jakarta karena lu terlalu Sumatera. Tapi apakah aku harus mengeneralisir semua orang dari suku itu seperti itu? Tidak dong, karena kan itu hanya sebagian orangnya aja. Mungkin hanya pergaulan dia yang terlalu kekotaan. Padahal pas diadu skill juga dia nggak ada apa-apanya sama aku. So, rasis itu subjektif. Tidak bisa digeneralisir seseorang yang rasis berdasarkan daerahnya. Sama halnya seperti isu yang kita dengar soal Korea Selatan ya, yang mengatakan bahwa orang sana mayoritasnya itu rasis sama orang Muslim. Tapi apakah semua orang Korea Selatan yang non-Muslim itu rasis sama orang Muslim? Nggak juga. Masih banyak kok mereka yang menerima budaya Muslim dengan baik. Jadi menurut pendapat aku ya, rasis itu tidak bisa diwakilkan oleh sebuah daerah, melainkan subjeknya aja. Individu ya. Pagi kawan, kenapa ya masyarakat Aceh sebagian ketika di tengah bencana seperti ini itu meneriakkan kemerdekaan, masih mengangkat bendera, meneriakkan kemerdekaan dan kemerdekaan. Padahal sudah jelas
perang antara Indonesia dan GAM itu sudah usai dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Hamid Awaludin selaku Menteri Hukum dan HAM ketika itu, dan dari pihak GAM diwakili oleh Mahmud Al-Haidar kalau nggak salah, dan dimediatori oleh mantan Presiden Finlandia. Nah, dari perdamaian itu menghasilkan Otsus untuk Aceh, otonomi khusus. Nah, kita jelaskan kawan, share video ini supaya masyarakat Aceh itu tahu. Kita jelaskan, masyarakat Aceh yang selalu meneriakkan kekayaan alam kami selalu dibawa ke Jawa, dan ke Jawa. Nah, sekarang begini, mereka selalu beranggapan kita ini yang di Jawa makmur, mendapatkan keadilan, udah pokoknya udah enak lah. Perlu saudara-saudara ketahui yang di Aceh ya, kami yang di Jawa masalah keadilan dan kemakmuran itu sama seperti yang masyarakat Aceh rasakan. Cuma kami satu, tidak pernah meneriakkan kemerdekaan karena kami menghargai darah para pejuang yang mempersatukan Nusantara. Bukankah Bung Karno dulu pernah ngomong, kamu akan menghadapi yang jauh lebih sulit, perjuanganmu akan jauh lebih sulit karena kamu menghadapi bangsamu sendiri. Dari Otsus itu kawan, yang anggaran itu dimulai kalau nggak salah 2007-2008 sampai 2021 aja udah tercatat 88 triliun. Itu dana itu dapat dari mana? Dapat dari pajak seluruh masyarakat Indonesia yang dialirkan ke Aceh. Seperti itu, yang dialirkan ke Aceh. Nah, coba Gubernur Aceh setiap ketemu para reporter ataupun pers, setiap ngomong dia selalu nangis. Bencana ini jauh lebih besar daripada tsunami. Bencana ini dahsyat. Selalu menangis beliau itu, Muzakir Manaf atau Mu'alim. Kalau dihitung kawan, iya benar bencana ini dari perusakan hutan. Cuma kalau dihitung dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami kerusakan hutan paling besar itu nomor 1 Riau. Dan Aceh mendapatkan keurutan nomor 9 yang berarti kecil. Ayolah saudara-saudaraku yang di Aceh, perang sudah usai. Letakkan benderamu, kita berjuang bersama-sama. Ketika saudara-saudara Aceh yang di Aceh butuh bantuan, kami yang dari Jawa, dari Kalimantan siap bantu. Perpecahan dan peperangan itu tidak enak. Bukankah kalian sudah merasakan sendiri perang ketika itu, ketika GAM dan TNI perang? Banyak korban berjatuhan dari pihak GAM, TNI, dan dari keluarga dari GAM itu sendiri. Jadikan pelajaran. Sekarang perang sudah usai. Ayo, kita bersama-sama. Sebenarnya saya nggak mau bikin konten seperti ini, tapi kok berseliweran di beranda saya itu kawan. Mereka mengangkat bendera, bahkan ada yang menghambat bantuan orang-orang kombatan GAM itu. Terima kasih. Makanya jangan asal ngomong kau, belum tahu orang Jawa dulu dipenggal di Aceh. Bodoh. Kalau misalnya orang Jawa dipenggal di Aceh, terus aku yang salah gitu. Aku yang penggal dia gitu. Mau kok ya. Nah, terus kalau misalnya orang Aceh dipenggal di Jawa, kau mau aku salahin? Manusia itu udah pasti ada yang buruk di dunia ini, bos. Nggak semua orang baik. Untuk apa ada surga dan neraka? Ya. Jadi jangan satu orang yang buat masalah semua orang Aceh kena. Itu kok namanya rasis, Janginam ya. Itu namanya rasis. Kau tahu itu yang namanya rasis. Satu orang buat salah orang lain kena. Kebaikan orang lupa gara-gara orang lain yang bikin keburukan. Itu nggak boleh. Yanto. Kau jangan komen-komen kalau kau nggak ngerti apa-apa. Orang yang salah jangan aku yang kau libatkan. Aku nggak tahu kejadian itu ya. Belum lahir aku mungkin. Ternyata masih banyak saudara kita Aceh yang beradab dan berbudaya ketimuran dan manusiawi. Orang Aceh sesungguhnya itu bang, tak mau menghina orang, tak mau memaki orang. Itulah orang Aceh sesungguhnya.
Terus hari ini kalau ada orang Aceh yang menghina, menyudutkan suku lain, ya, memaki suku lain, suku bangsa lain dihina, dicaci dan direndahkan, itu memang Aceh, tapi dari kelompok keturunan Pang Ditibang. Apa itu Pang Ditibang? Sejenis PKI, pemberontak di Aceh itu. Iya, Aceh itu banyak bang, bukan satu Aceh itu. Dari keturunan ini, keturunan itu, ya. Iya. Yang jelas Aceh sesungguhnya dari keturunan yang Aceh yang betul itu, nggak ada diajarkan sama nenek moyang kami untuk menghina suku bangsa lain. Nggak ada, bang. Oke? Salam sehat. Bang, kenapa orang Aceh suka sekali mengaitkan apapun itu dengan Jawa? Itu contohnya selebgram dari Tanah Gayo Aceh nyenggol Jawa tapi cari rezeki di Jawa. Ya, saya tahu kasusnya ya, yang viral itu ya. Sekarang itu semua berita ya, baik di beranda TikTok. Mungkin nih tidak mewakili ya, tidak mewakili kami. Mungkin selebgram ini juga hilaf dalam bicara karena ingin menyampaikan hal yang positif, tapi seakan-akan negatif. Saya tidak membela karena satu daerah ya, yang salah tetap salah. Apabila emang itu merasa menyakiti masyarakat umumnya Jawa, ya kita secara dewasa minta maaf di media ya, karena ini selebgram aktif di media sosial. Bukan dalam arti saya membenarkan yang salah karena satu daerah ya. Dan di Gayo ini merupakan tanah di mana banyak mayoritasnya juga orang Jawa. Hampir 50% lebih orang Jawa juga di Gayo ini. Jadi mungkin maksud selebgram ini, ya selebgram yang sudah terkenal ini kan, tidak bermaksud merendahkan. Cuma cara penyampaian kan mungkin ada yang menangkap negatif, ada yang mengerti positif. Tapi kalau pertanyaan ini orang Aceh ada 5 juta lebih. Kan tidak elok kita mengatakan orang Aceh. Lebih baik bertanya, bang, kenapa yang namanya ini suka sekali mengaitkan yang kami orang ini? Itu lebih elok ya, karena kalau orang Aceh sudah berarti termasuk saya. Tapi saya kalau salah tetap salah. Kalau memang merasa tersakiti semua, ya alangkah indahnya dewasa kita meminta maaf ya. Klarifikasi mungkin silap, manusia tempatnya silap. Orang Aceh, orang Jawa, udah nggak usah ribut-ribut ya, udah nggak usah ribut-ribut, oke? Udahlah, udah ya, udah. Dan kalau semisalnya kalian ya yang mau merdeka, Aceh kan lagi rame nih, Aceh mau merdeka gitu kan, pengen merdeka. Nah kalian sok, kalau kalian mau merdeka itu hak kalian gitu, hak kalian. Kalau mau merdeka sok, ya semoga aja nggak pisah gitu, biar kita sama-sama gitu satu NKRI. Tapi kalau kalian kecewa sama pemerintah, sok kalian kritikin pemerintah, sok kalian kritiki pemerintah. Gua nggak masalahin, cuman please lah jangan bawa-bawa Jawa, udah gitu doang, udah please lah jangan bawa Jawa. Orang Jawa nggak semuanya kayak gitu kok, itu paling oknum-oknum doang gitu. Dan di Aceh juga pasti ada oknum-oknum gitu, oknum-oknum yang kayak pengen ngejelekin dan ngerendahin, menghina suku Jawa, suku kami gitu. Udah kita seri gitu, soal oknum tuh kita seri, udah ya, udah. Untuk kita nih ya orang-orang ya, orang-orang Jawa dan orang Aceh, udah please, udah stop gitu. Kalau Jawa menikmati, orang Jawa menikmati hasil dari Aceh gitu kan, penambangan dari Aceh, migas dari Aceh. Enggak, kita juga sama kok, orang Jawa juga sama kok, keringat dulu baru dapat uang. Mati-matian banting sana banting sini, udah itu baru dapat uang. Enggak semata-mata nungguin ya para penambang buat nambang di Aceh, buat ngambil migas di Aceh, minyak bumi di Aceh, harta dari Aceh, terus kita nikmatin gitu. Enggak, kita juga kerja dulu, kita kerja dulu kok. Orang Jawa juga kerja dulu, kita orang Jawa juga kerja dulu, kita keringat dulu baru dapat uang gitu. Yang nikmatin tuh ya oknum-oknum pejabat gitu, udah sama, udah satu saudara dong, ribut-ribut nih. Tanggal 1 Januari 2026 tuh tahunnya baru, udah kita buka lembaran baru untuk orang-orang Aceh, orang Jawa, udah nggak usah terpecah belah. Oke, kita masih satu rukun saudara guys, satu saudara. Oke, love you semuanya. Gue pengen beatbox dulu guys. Aceh, orang Jawa bersatu, saudara. Love you. Bangga makawin dengan Jawa di Aceh dum inang. Alhamdulillah kak. Drone yang pegah apa betul, hanya salah membaca kak. Di Aceh dum urinau. Tapi karena kak Allah beri jodoh lun di Jawa, ilung halupah lu dula. Karena dari kampung lulun jauh Jawa, hana niat ya mita urinau hinau. Tapi karena Allah beri hinau, mungkin Allah pun bertemu hinau karena memang hinau jodoh lun. Menyanyi tanya ngapuna bangga lun, karena urinang lung hana lu tuntutan.
Seandainya pilun puwo euro 20.000, euro 20.000 diterima dengan senyuman. Hana pernah tua ikun terima kasih bang beh karena bi nafkah orangnya nya hana tua ikun tikre. Dan bagi orang drone yang agak-agam yang jodoh di Aceh, lun berdoa semoga drone lebih bahagia dari lun. Bagi urinang lun berdoa urinang di Aceh lebih good daripada urinang lun. Selanjutnya lun berdoa untuk urinang Aceh lebih bahagia daripada urinang lun. Ya, jadi kamu yang main lihat si Abah, ya jalan-jalan. Assalamualaikum. Jadi begitulah video warga Aceh dan Jawa yang masing-masing mempunyai pandangan dan jawaban. Di media sosial khususnya TikTok, sering tersebar kandungan yang menggambarkan seolah-olah wujud ketegangan dan pertentangan antara warga Aceh dan warga Jawa. Video, komen, serta potongan ucapan yang dipetik di luar konteks ini mudah mencetuskan emosi, lalu membentuk persepsi bahawa kedua-dua kelompok ini tidak sefahaman. Namun apabila diteliti dengan lebih jujur dan rasional, gambaran tersebut sebenarnya tidak mencerminkan realiti sebenar. Hakikatnya, suasana yang kelihatan tegang itu banyak dipanaskan oleh segelintir oknum yang sengaja menjadi batu api demi perhatian, pengaruh, atau keuntungan pribadi di media sosial. Mereka menggunakan isu identiti, sejarah, dan perbezaan budaya sebagai bahan provokasi, lalu membina naratif yang menyudutkan satu pihak dan membesarkan salah faham. Dalam dunia digital yang digerakkan oleh algoritma, kandungan seperti ini mudah tular walaupun ia tidak mewakili suara majoriti. Realitinya, hubungan antara Aceh dan Jawa secara sosial dan kemasyarakatan adalah jauh lebih harmoni daripada apa yang dipaparkan di skrin telefon. Dalam kehidupan seharian, masyarakat Aceh dan Jawa hidup berdampingan, bekerja sama, berniaga, menuntut ilmu, malah membina keluarga tanpa pertikaian. Perbezaan latar budaya, cara berfikir, dan pengalaman sejarah tidak pernah menjadi penghalang untuk saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Perlu difahami bahawa setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai perbezaan pandangan, dan perbezaan itu adalah lumrah dalam sebuah masyarakat yang besar dan berbilang budaya. Namun perbezaan tidak sama dengan permusuhan. Apa yang lebih berbahaya ialah apabila perbezaan ini dimanipulasi oleh segelintir individu sehingga mencetuskan prasangka dan kebencian yang tidak berasas. Oleh itu penting untuk masyarakat melihat isu ini dengan lebih matang dan tidak terperangkap dalam naratif yang dibina oleh oknum tertentu. Aceh dan Jawa bukan musuh, sebaliknya berkongsi sejarah, ruang hidup, dan masa depan yang saling berkait. Keharmonian hanya dapat dipelihara apabila suara majoriti yang memilih kedamaian lebih didengari berbanding provokasi segelintir pihak yang mencari api dalam sekam. Jadi sebenarnya Aceh dan Jawa baik-baik saja. Buktinya dari video yang kita lihat, begitu aman orang Jawa yang hidup di Aceh. Nasihat kami supaya kita semua tidak mudah terpengaruh oleh video-video provokator dengan narasi dari sebahagian kecil orang yang suka melihat Aceh dan Jawa berpecah belah. Aceh dan Jawa itu sebenarnya bersaudara dan kita semua saudara seiman dan seislam. Ingatlah, jangan mudah percaya dengan video provokasi yang ingin melihat perpecah Islam, sedangkan Islam dituntut untuk bersatu. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.